Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar integral. Kita buka modul 3.10 tentang integral. Oke. Di kegiatan pembelajaran 1, kita akan belajar tentang integral tak tentu dari fungsi aljabar. Integral ini ditemukan oleh Leibniz. Ya, Leibniz ini orangnya ya. Keren banget ya, zaman dulu ini bangsawan seperti ini. Ya, pengacara, diplomat, pustakawan, filsuf, ilmuwan, dan sebagainya. Oke, apa itu integral? Leibniz memperkenalkan beberapa notasi dalam kalkulus yang tetap digunakan sampai sekarang. Oke, integral sebuah fungsi. Kita masih ingat bahwa turunan dari sebuah fungsi f(x) kita tulis f aksen x ya. Kemudian f(x) itu adalah turunan dari fungsi pakai f-nya besar ya, f besar x ya. Maka bagaimana kita menentukan fungsi f besar x-nya? Ya. Jadi kemarin kita belajar f(x) nyari f aksen x. Sekarang kalau f(x)-nya diketahui nyari f besarnya bagaimana? Oke. Integral sebagai anti turunan. Jadi begini ya anak-anak, kalau kemarin dari f(x) diturunkan. Nah, sekarang kita dari turunannya mau dikembalikan lagi ke fungsi awalnya gitu. Jadi anti turunannya. Kalau kemarin nyari turunan, kita mengembalikan lagi, jadi mencari anti turunannya. Ya. Integral sebagai anti turunan. Jika f aksen x itu sama dengan f(x), maka f besar x itu adalah anti turunan atau disebut juga anti derivatif dari f(x). Jadi kita kebalikannya. Jadi kalau misalkan kemarin dari st dicari kecepatan kan diturunkan ya. Sekarang dari kecepatan nyari s-nya dibalikan lagi ke atasnya gitu. Oke, sekarang ini notasinya. Kalau y sama dengan f(x), maka dy per dx itu sama dengan f aksen x. Oke, ya. Sehingga karena f besar aksen x itu sama dengan f(x), maka dy per dx itu sama dengan f(x). Sehingga dy sama dengan fx dx. Kemudian ini ruas kiri dan kanan diberi integral. Jadi ini simbolnya integral ya. Integral dy sama dengan integral fx dx. Integral dy itu sama dengan y. Y sama dengan integral fx dx. Jadi d f besar x per dx itu sama dengan fx. Maka integral fx dx itu sama dengan f besar x ditambah c untuk setiap bilangan real c. Jadi nanti dibalikkan nanti masih plus c ya, ada plus c-nya. Proses mendapatkan dy per dx dari y atau suatu fungsi x disebut diferensial. Ya, kalau diturunkan kan diferensial. Sedangkan kalau dinaikkan lagi, proses mendapatkan y dari dy per dx disebut integral. Jadi integral itu anti turunan. Kalau diferensial itu kan turunan. Kalau integral itu anti turunan. Kebalikannya. Lambang integral ini adalah simbol integral. Fx yaitu fungsi di samping simbol integral disebut integran. Jadi kalau ini integral, ini integrannya. Fx-nya integran. Integral fx dx disebut integral tak tentu dan dibaca integral dari fx terhadap x karena dx jadi terhadap x-nya ini. Integral dari fx terhadap x. Ya, ini. Jadi dari persamaan integral fx dx sama dengan fx plus y, turunan dari ruas kanan adalah integran di ruas kiri. Jadi ruas kanan turunan dari ruas kanannya itu ini ya.
integrannya. Jadi fx ini adalah turunan dari fx plus c ya. F ini integrannya ini adalah turunan dari fx plus c. Ruas kanan integrannya adalah turunan dari ruas kanan. Gitu. Berikutnya bagaimana cara menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi fx? Nah, yang pertama, integral dx itu sama dengan x plus c. Ini kan kemarin kalau ax diturunkan jadi apa? A, ya. Ini kan kalau integral dx kan 1, ya. 1 dx. Jadi kalau 1x, kalau 1x diturunkan kan jadi 1. Ya, kalau turunan, kalau ya. Kalau kita bicara turunan kemarin, kalau fx sama dengan ax, maka dia kalau diturunkan kan jadi A ya. Kalau kita bicara turunan. Kalau dia x, berarti turunannya apa ini? Berapa? Ini koefisiennya x-nya ini berapa? 1. Berarti turunan dari x berapa? 1 ya, oke. Jadi kalau integral dari 1 dx, nah itu sama dengan x plus c, gitu ya. Jadi dia ditambahin c, gitu. Ditambahin c. Jadi yang ini ya. Jadi integral dx sama dengan x plus c. Kenapa? Karena di sini 1. Misalnya kalau di sini 2, integral 2 dx berarti 2x plus c gitu ya. Kalau integral 3 dx berarti 3x plus c gitu. Jadi di sini di B ada ini, integral a dx itu sama dengan ax plus c. Karena kemarin kalau dia ax, kalau dia diturunkan kan jadi a. Jadi kalau integral a dx maka dia menjadi ax plus c. Ada plus c-nya ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau integral pangkat? Untuk setiap bilangan real n tidak sama dengan min 1, berlaku bahwa integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kalau kemarin kalau rumusnya turunan, kalau fx-nya sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n kali a x pangkat n min 1 gitu ya. Kalau di integral justru di plus, karena dia kan dibalikan lagi ya. Jadi pangkatnya ditambah 1, kemudian ini koefisiennya dibagi n plus 1. Ya, dibagi n. 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Ada c-nya ya, jangan lupa. Ada plus c. Ya. Oke, jadi itu untuk integral. Jadi rumus integral berpangkatnya yang ini. Dengan catatan n-nya tidak sama dengan min 1 ya. Kenapa? Karena kalau min 1 di plus 1 kan jadi pangkat 0 ini. Jadi ada syaratnya n-nya tidak boleh min 1. Nanti kalau ada min 1 ada integralnya sendiri. Tidak dibahas di sini. Oke. Contohnya, integral x pangkat 4 dx. Nah, penyelesaiannya x pangkat 4 dx kan tadi rumusnya adalah 1 per n plus 1. N-nya 4 ya. Jadi 1 per 4 ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 1 plus c. Jadinya 1/5 x pangkat 5 plus c. Ini contoh yang pertama. Silakan kalau ada yang pertanyaan dari contoh yang pertama. Tidak ada? Tinggal dikali koefisiennya dibagi n plus 1, pangkatnya ditambah 1 ya, kalau yang pangkat ya. Oke. Sekarang ini. Contoh yang kedua, integral 1 per x pangkat 3 dx. Nah, karena dia ada di bawah 3 ini maka kita naikkan. Kalau dinaikkan pangkatnya jadi negatif ya. Jadi integral x pangkat min 3 dx. Ya. Oke. Sehingga ini 1 per min 3 plus 1 x pangkat min 3 plus 1 plus c. Ya, ini min 3 tambah 1 jadi min 2. Min 3 ditambah 1 jadi min 2. Sehingga menjadi 1 per min 2 x pangkat min 2 plus c. Kemudian karena ini pangkatnya negatif, jadi kita turunkan lagi. Diturunkan jadi min 2 x pangkat 2, 1 per min 2 x pangkat 2 plus c. Ini contoh yang kedua.
Jadi pangkatnya ditambah 1, kemudian koefisiennya dibagi N plus 1. Tidak ada pertanyaan untuk yang contoh kedua? Oke, next contoh ketiga. Integral X akar X dx. Nah, ini kalau X kan pangkat 1, kalau akar X kan pangkat setengah. Jadi ini kalau ada X akar X itu kan sama dengan X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Nah, karena ini bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya bisa ditambah. Jadi X1 ditambah setengah. Ini sama dengan X pangkat 3/2. Ya, oke. Sehingga ini menjadi integral X pangkat 3/2 dx. Nah, prosesnya sama seperti tadi. 1/3/2 ditambah 1, X pangkat 3/2 ditambah 1. Plus C. 3/2 tambah 1 jadi 5/2. Ini jadi 5/2. Oke, sehingga ini bisa menjadi 2/5 X pangkat 5/2 plus C gitu ya. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk akar ini bisa. Ini sama dengan 2/5. 5/2 kan 2,5 ya. Jadi X kuadrat akar X plus C. Nah, 5/2 itu 2,5. 2-nya ini, setengahnya akarnya ini. Jadi 2/5 X kuadrat akar X plus C. Ini kalau dibuat dalam bentuk akar menulisnya. Ya. Ada pertanyaan? Dari sini ke sini ada pertanyaan? Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti Mas, nanti. Ini kalau ada pertanyaan silakan sebelum Ibu lanjut. Tidak ada? Kevin ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke. Oke, sekarang bagaimana kalau integralnya itu ada perkalian skalarnya? Ada K, integral K fx dx. Maka K-nya bisa dikedepankan ya. Jadi ini sama dengan K integral fx dx. Contohnya nih, integral 4x pangkat 3 dx. Bagaimana penyelesaiannya? Ini kita bisa 4-nya ditaruh di depan, 4 integral x pangkat 3 dx. Tidak ditaruh di depan pun tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan ini mau langsung dikerjakan, berarti sama dengan 4 per gitu ya. 3 tambah 1. 3 tambah 1. X pangkat 3 tambah 1. Plus C gitu ya. Sama dengan 4/4. 4/4. X pangkat 4 plus C. Ya, ini kan jadinya 1. Jadinya X pangkat 4 plus C. Gitu ya. Jadi ini. Ada pertanyaan? Oke, sekarang ke bagaimana kalau bentuk penjumlahan dan pengurangan. Di integral itu tidak ada kayak turunan kemarin. Kalau turunan ada turunan U kali V, maka rumusnya U aksen V plus UV aksen. Kalau di integral nggak ada. Kalau di turunan ada pembagian U per V gitu ya. Jadinya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kalau di integral nggak ada. Jadi kalau dia ada bentuk seperti ini, maka ini dikalikan. Dikalikan 2x kali x dari 2x kuadrat, kemudian 2x kali 3, 6x dikurangi 1x jadi 5x, min 1 kali 3 jadi min 3. Baru ini kita integralkan masing-masing ya. Masing-masing diintegralkan. Benarnya nggak perlu seperti ini sih, C-nya ini bisa digabung aja. Jadi kayak gini, berarti integralnya dia 2/3 ya, X pangkat 3 ditambah 5/2 X pangkat 2 min 3E plus E. Oke, jadi seperti ini udah cukup ya. Tidak perlu seperti ini ya. Oke, jadi itu. Berikutnya. Nah, nanti hasilnya jadi gini. Iya, ya. Bagaimana kalau ada pangkat-pangkat? Bukan kita kemarin ada aturan rantai kalau di turunan. Nah, di integral itu ada namanya metode substitusi. Jadi cirinya itu adalah
fungsi di sebelahnya itu turunan dari fungsi yang ada di depannya. Ya. Jadi yang ada di misalnya perkalian gitu ya. Integral 2x. Kemudian ini dikali x kuadrat plus 3 pangkat 3 misalnya. Dx. Nah, 2x ini kan turunan dari ini ya. Kalau x kuadrat kalau diturunkan kan jadi 2x. Nah, kalau ini adalah turunan dari ini, maka kita bisa memanfaatkan integral substitusi ini dengan membuatnya menjadi ini integral fu du, di mana u-nya itu adalah ini x kuadrat plus 3, du-nya itu adalah 2x ini. Oke, kita lihat di sini contohnya. Ya, misalnya ini. Ada integral AX plus B pangkat N dx. Maka alternatif penyelesaiannya adalah, kita kan nggak tahu, N-nya ini kan bisa 100. Kan kalau 100 dijabarkan akan banyak sekali ya. Nah, kita gunakan integral substitusi. Caranya gimana? Dimisalkan U itu adalah AX plus B, jadi ini sebagai U. Kemudian diturunkan. DU sama dengan A dx. Jadi yang kiri U diturunkan jadi DU, yang kanan jadi A diturunkan jadi A. AX plus D kalau diturunkan kan jadi A ya. Jadi ini aslinya begini. DU per DX sama dengan A. Jadi U diturunkan terhadap X itu sama dengan A, sehingga DU sama dengan A dx. Sehingga kita mau cari dx-nya. Dx-nya adalah 1/A DU. DU per dx sama dengan A, DU sama dengan A dx. Nah, kita akan nyari dx-nya ini. Jadi dx-nya sama dengan DU per A gitu ya. Ya, atau ditulis 1/A DU. Oke, kita tujuannya nyari dx, nyari ini. Karena ini akan digantikan ke sini. Akan digantikan ke dx-nya ini. Oke, kalau sudah, integral AX plus B pangkat N dx itu sama dengan integral U pangkat N, sedangkan dx-nya adalah 1/A DU. Ya, dx-nya diganti 1/A DU. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. AX plus B-nya diganti U, kemudian DX-nya diganti 1/A DU. Jadi sebelum kalian mengerjakan, kalian harus cari dulu DX-nya ya. Untuk digantikan ke DX-nya ini. Kalau sudah, ya 1/A-nya kita keluarkan. 1/A ini kan sama dengan koefisien ya. Jadi 1/A integral U pangkat N DU. Sekarang U pangkat N DU berarti kan kita sama dengan kayak X pangkat N dx gitu ya. Ini kan ini X gitu ya. Jadi tapi karena dia dalam U berarti ini U ini DU. Sehingga pakai rumus yang biasa. Rumus yang 1/N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C. Sehingga ini menjadi 1/A 1/N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C. Kemudian U-nya dikembalikan. U-nya dikembalikan, ini menjadi 1/A kali N plus 1, U-nya dikembalikan jadi AX plus B, N plus 1 plus C. Gitu. Jadinya ini. Ya, gitu. Jadi integral substitusi itu untuk mensederhanakan. Contohnya lagi nih, contoh yang kedua. Contoh, ini ada integral X plus 1 kali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 4 dx. Apakah X plus 1 itu bisa digunakan menggunakan integral substitusi? Nah, sekarang kita lihat nih. U-nya adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Du-nya sama dengan 2X plus 2 dx. Sehingga 2-nya ini dikeluarkan jadi du sama dengan 2 kali X plus 1 dx. Sehingga dx-nya adalah du per 2 kali X plus 1. Kalau mau ditulis 1/2 kali X plus 1 du juga boleh. Oke, kita sudah punya dx-nya. Sekarang kita gantikan ke sini.
Ini tadi U ya. Jadi ini menjadi integral X plus 1 U pangkat 4, ini kan jadi U. U pangkat 4, kemudian dx-nya menjadi 1/2 X plus 1 du. Jadi 1/2 X plus 1 du. Kemudian yang sama kita coret. Nah, ini dicoret ini. Oke. Sehingga ini jadi setengah. Setengahnya dikeluarkan. Jadi setengah integral U pangkat 4 du. Kalau sudah U pangkat 4 du, maka kita gunakan pakai rumus integralnya. Jadi setengahnya ini dari sini, kemudian ini rumus integralnya 1/4 plus 1 U pangkat 4 plus 1 plus C. Oke, 4 plus 1 kan 5, 5 kali 2 dapat 10, 1 kali 1, 1, U pangkat 5 plus C. Habis itu U-nya dikembalikan. U-nya tadi kan X kuadrat plus 2X plus 1. Jadi ini hasilnya 1/10 X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 5 plus C. Ya, jadi kuncinya kalian harus dapat dx-nya ini ya. Kuncinya ini. Untuk substitusinya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Iya. Iya. Mestilah. Oke, jadi dari apa yang kita pelajari tadi, nah ini ada yang pertama bahwa integral fx dx itu sama dengan fx plus c untuk setiap c bilangan real. Integral dx sama dengan x plus c, integral a dx sama dengan x plus c. Kemudian integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kemudian integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Kalau penjumlahannya biasa dijumlahkan. Kemudian kita juga karena kita nggak punya aturan rantai di integral, jadi kita menggunakan substitusi. Kalau di turunan kita pakai aturan rantai, tapi kalau di integral kita pakai yang substitusi, yaitu dengan memisalkan satu fungsinya u yang kemudian mencari dx-nya, baru kemudian dikerjakan. Oke, jadi itu tentang integral. Kemudian tentang penerapannya, latihan soalnya ada di sini ya. Nah, ini udah banyak, ada berapa ini? Ada 10 kalau nggak salah. Oh enggak, ada 8 ya. Oke, ini sudah ada pembahasannya juga. Oke. Kemudian ke masalah yang berkaitan dengan integral. Nah, kalau kemarin kita di turunan nyari persamaan garis singgung kurva ya dari fungsi turunan. Nah, kalau sekarang ini dengan mengembalikannya lagi. Contohnya nih. Gradien garis singgung kurva di sembarang titik adalah ini. Ya, diketahui y aksennya ini malahan. Kalau kemarin di persamaan garis singgung diketahui fx-nya, nyari persamaan garis singgungnya. Kalau di integral ini diketahui y aksennya. Nah, kemudian titiknya diketahui. Nah, kalian diminta untuk mencari gradiennya, ini dimasukkan. Jadi ya, sudah jadi gradiennya. Kemudian x-nya 0, 5 disubstitusi ke fx. Nyari apa ini? Oh, nyari c-nya. Karena di sini ada c ya. Ya, kalau c-nya ketemu, jadi fungsinya ini. Berarti ini dicari fungsinya. Ditanya kurvanya ini, ditanya fx-nya. Jadi ketika diketahui turunannya apa namanya y aksennya, kemudian diintegralkan karena ada c. Nah, untuk mencari c-nya ini dengan mensubstitusi x-nya, x-nya dimasukkan. X-nya di sini 0, dimasukkan ke turunan ke fx-nya, dapatlah c-nya 5. Jadi ketemu fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 5. Jadi dibolak-balik ya. Kalau yang di turunan itu nyari turunannya, kalau yang di integral ini nyari fungsi di atasnya. Yang contoh 2 juga begitu, nyari apa ini? Gradien garis singgung. Oh, persamaan garis singgung. Nah, ini juga sama, diintegralkan dulu untuk nyari fungsinya. Untuk nyari C-nya ini.
Nah, kalau C-nya sudah ketemu, Fx-nya ini sudah nanti ketemu Fx-nya. Nah, udah titiknya 1,16. Oh, ya udah ini ketemu garis ini. Gitu ya. Jadi dikembalikan lagi menggunakan rumus integral. Ini berikutnya kecepatan dan percepatan. Nah, ini diketahui kecepatannya, ditanya S-nya. Jadi ini lagi diintegralkan. Nah, kalau kemarin dari S-nya nyari kecepatan. Diturunkan. Karena di integral ini ada C, jadi C-nya itu harus dicari dengan mensubstitusi X-nya ya. Kalau T berarti T-nya, kalau X berarti X-nya untuk dapat C. Baru jadi. Oke, contohnya ini. Sebuah bola bergerak. Nah, silakan dibaca sendiri. Ini nanti C-nya ketemu, jadi dah. Ketemu. Jadi ST-nya adalah T pangkat 3 min T kuadrat min 9. Kalau C-nya tidak dicari, ini nanti tetap dalam bentuk C. Nah, padahal yang dicari ini harus ada nilainya. Supaya C-nya ketemu, T-nya dimasukkan. Contoh 2 juga begitu. Udah, jadi tinggal dibolak-balik aja ya dari turunan ke integral itu sebenarnya. Cuman bedanya di integral tuh harus dicari C-nya dulu. Supaya fungsinya tuh ketemu. Oke, jadi kita belajarnya udah selesai ya. Jadi integral itu adalah kebalikannya. Jadi rumusnya diingat-ingat tadi. Kalau integral AX dx, kalau integral A dx berarti AX plus C. Kalau integral X pangkat N dx berarti 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Gitu ya. Jadi kalau turunan dikurangin 1, kalau integral ditambah 1. Kalau turunan pangkatnya langsung dikali, kalau di integral di bawahnya diper, ditambah 1. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. So fast. Jadi silakan latihannya dikerjakan ya. Itu tadi yang di atas, yang 8. Ya. Yang 8. Terus di bawah ini juga ada latihan soal ya. Di bawah ini. Ini sudah ada pembahasannya. Jadi kalau kalian kesulitan, kalian boleh lihat pembahasannya ya. Oke, selamat belajar. Dan kita sudah kayaknya pertemuan terakhir deh hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, kan minggu depan sudah libur dan kita ketemu lagi sudah ujian semester. Jumat insya Allah masuk. Tadarus terakhir. Ya, PAT-nya nanti saya infokan ya. Saya koordinasi dulu dengan Bu Helmi ya. Oke anak-anak. Kecepot bulan merah bila lopot nyon sapora. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan selama kebersamaan kita setahun ada sikap ibu yang kalian tidak berkenan, mohon dimaafkan. Di dalam hati itu tidak ada untuk gimana-gimana, tapi tujuannya kalian memotivasi untuk menjadi lebih baik ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.